Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Melianisa, NIM 12402183239. Di sini saya akan menjelaskan poster yang sudah saya buat mengenai manajemen karir. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari manajemen karir itu. Dalam kehidupan sehari-hari di kalangan karyawan sering muncul berbagai permasalahan mengenai masa depan mereka, khususnya karir mereka. Karena karir merupakan sebuah kebutuhan pokok untuk mendapatkan pengakuan sosial dan keluarga serta ekonomi tentunya. Sebuah karir terdiri atas semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan di masa kerjanya. Sebagian karyawan, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari sebuah perencanaan. Jadi, manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan perencanaan karir, pengembangan dan konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Manajemen karir sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu membantu pencapaian individu dan perusahaan, menunjukkan hubungan kesejahteraan, membantu pegawai mengidentifikasi potensinya, mempererat hubungan antar pegawai, memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. Di dalam manajemen karir tentunya terdapat beberapa proses yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu karir exploration atau eksplorasi karir. Artinya proses di mana individu tersebut menganalisa minat, nilai, personalitas, dan kapabilitasnya, serta mencoba untuk menyesuaikan karakteristik personal dengan kesempatan karir yang tersedia. Dalam hal ini diperlukan informasi mengenai individu tersebut dalam lingkungan. Informasi tersebut nantinya digunakan untuk pengembangan individu dan konsep pekerjaan. Proses yang kedua yaitu development of career goal atau pengembangan tujuan karir. Artinya, peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapainya. Kemampuan dan keahlian seseorang dapat dilihat dari pengalaman kerjanya. Jadi, kemajuan karir tersebut diperoleh dari pengabdian semasa bekerjanya. Yang ketiga yaitu political system atau sistem politik, di mana berada di luar tuntutan pekerjaan. Sistem politik ini dalam perusahaan yakni memperebutkan kesempatan, penggunaan basis kekuasaan, termasuk usaha untuk mempengaruhi tujuan, kriteria, dan proses yang digunakan bagi pengambil keputusan. Proses manajemen karir tersebut melibatkan karyawan, anggota, unit perusahaan, serta mencakup konsep kesadaran diri. Kegiatan karir tersebut sangatlah penting bagi perusahaan karena tentunya akan bermanfaat bagi perusahaan ke depannya. Manajemen karir dalam sebuah perusahaan lebih dari sekedar seminar dan pertemuan perencanaan karir temporer. Karena hal tersebut merupakan upaya untuk pengembangan karir ke dalam aktivitas personalia sebagai suatu sistem dari perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Beberapa hal yang dapat dilakukan secara spesifik dalam manajemen karir yaitu yang pertama, hindarkan kejutan realitas. Yang kedua, berikan pekerjaan awal yang menantang. Yang ketiga, bersikap menuntut. Yang keempat, berikan tinjauan pekerjaan. Yang kelima, adakan rotasi atau perputaran pekerjaan. Yang keenam, tingkatkan penilaian prestasi kerja. Dan yang terakhir yaitu dorongan aktivitas karir. Setelah membahas mengenai pengertian, tujuan, proses, serta pedoman dari manajemen karir, selanjutnya akan membahas bagaimana sih implementasi dari manajemen karir di dalam sebuah perusahaan. Karir perusahaan Indofood. Yang pertama, mengetahui kebutuhan karyawan. Biasanya perusahaan Indofood akan menganalisa kebutuhan karyawannya. Dengan mengetahui kebutuhan karyawan tersebut, maka memudahkan dalam perusahaan untuk segera beroperasi. Semua karyawan harus bekerja secara tanggung jawab dan profesional, menghargai segala kebutuhan karyawan, dan mengadakan training untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang harus dilakukan. Yang kedua, pelatihan untuk karyawan. Setiap bulan atau kurun waktu tertentu, PT Indofood akan mengadakan
karyawan baru. PT Indofood memiliki cara tersendiri membuat tenaga kerjanya memahami dengan lebih cepat, salah satunya yaitu melakukan training. Adapun yang men-training karyawan baru tersebut yaitu karyawan yang lebih senior. Semua itu dilakukan agar lebih tanggap dan lebih cepat mengikuti karyawan yang lama. Yang keempat yaitu pemilihan dengan jalan seleksi. Sebelum masuk ke dalam perusahaan, biasanya PT Indofood memberikan serangkaian tes yang harus dijalani dan juga syarat yang harus dipenuhi untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Dan manajemen karir yang terakhir yaitu jenjang karir dan promosi jabatan. Untuk mengembangkan kemampuan para karyawannya, maka biasanya PT Indofood akan memberikan jenjang karir dan promosi jabatan bagi karyawan yang berprestasi. Semua yang berprestasi akan lebih mudah naik jabatan karena PT Indofood akan mengembangkan kemampuan karyawan yang dimilikinya untuk mengembangkan perusahaan ke depannya. Itu tadi penjelasan mengenai manajemen karir dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.